Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Al-khamisu tazkiyatun nafsi. Yang kelima atau sifat yang kelima yang harus menjaga lidahnya dari sifat-sifat yang tidak baik, yaitu selalu memuji dirinya, bukan membersihkan diri atau membersihkan dirinya dari aib-aib yang lain di depan orang. Memang seorang muslim wajib berusaha untuk membersihkan dirinya. Artinya membersihkan dirinya dari apa? Dari hal-hal yang tidak disukai, tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim." Maka tazkiyah atau membersihkan diri itu kan kewajiban. Yang di sini artinya membersihkan dirinya di depan orang, memuji dirinya. Bahwasanya saya orang yang lebih baik, saya orang gini, saya orang yang tidak ada salahnya, saya orang yang mulia, saya begini, itu yang tidak baik. Faqad qala Allah Ta'ala, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan memuji diri kamu sendiri. Jangan membersihkan diri kamu sendiri itu kan di depan orang. Saya baik, saya begini, saya begitu. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dengan siapa orang itu yang bertakwa. Maka seorang muslim wajib dia membersihkan dirinya, menghindari dirinya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk kewajiban. Tapi tidak boleh selalu memuji dirinya depan orang. Wa qila li ba'dil hukama'i, ditanyakan kepada salah satu orang yang ahli hikmah, "Mas-sidqul qabih?" Kejujuran mana yang jelek? Jujur tapi tidak baik. Benar tapi tidak baik. Mas-sidqul qabih. Apa kejujuran atau kebenaran yang tidak baik, tidak disukai semua orang. Faqala, maka orang itu kan orang yang ahli hikmah itu mengatakan, "Thana'ul mar'i ala nafsihi." Pujian seorang kepada dirinya sendiri. Memuji dirinya sendiri. Ya benar. Saya tadi salat Jumat, saya salat khusyuk, saya begini, saya begitu. Benar. Tapi semua orang tidak suka. Kelihatan apa? Kelihatan orangnya itu kan sombong. Orangnya itu kan melihat dirinya lebih baik daripada kita semua. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Maka memuji dirinya itu di depan orang lain. Artinya yang pertama, menambahkan bahwasanya dia itu lebih baik daripada orang itu semuanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Kenapa? Karena orang ini mengatakan saya sudah bersih, saya sudah baik. Berarti amalan saya yang saya lakukan itu sudah sempurna. Sudah tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Padahal mungkin mana orangnya itu bilang saya salat dengan khusyuk 100%, mana? Tidak ada. Seperti itu. Katanya, "Fa'iyyaka an tata'awwada 'alaihi, tata'awwada dzalik." Ya, hati-hati. Kamu membiasakan diri kamu dengan seperti itu. Selalu memuji dirinya itu depan orang. Tapi juga
Jangan sebaliknya juga, sering menghinakan dirinya. Saya orang yang berdosa, saya yang begini. Jangan seperti itu. Nah. Kenapa? Karena ketika orang itu kan sering menghinakan dirinya, menjatuhkan dirinya, selalu seperti itu, ya benar-benar terjadi. Sampai orangnya itu sudah, orang lain sudah melihat orang itu kan selalu berdosa. Kalau mereka itu kan melihat dia berdosa, sudah sesuatu yang biasa. Maka dia tidak takut dari ngomong orang. Kadang orang takut melakukan maksiat, kenapa? Takut dari manusia, takut ditegur dari orang, dari temannya, dari orang lain. Takut dilihat dari orang yang seumurnya atau orang yang dia hormati. Tapi kalau selalu dia itu menghinakan dirinya, merendahkan dirinya terus seperti itu, maka jadi apa? Orang lain itu kan melihat itu orangnya biasa. Udah, kalau dia melakukan dosa sudah itu yang biasa. Tapi apa? Jangan selalu memuji dirinya atau menghinakan. Berarti apa? Bicara tentang dirinya sesuai hal-hal yang namanya wajar yang semua orang itu kan bicara. Katanya, wa'lam anna dzalika yanqusu min qadrika 'indan nas. Ketahuilah, hal seperti itu mengurangi kehormatan kamu itu kan di sisi manusia, di depan orang lain, sama orang lain. Orang itu kan melihat kamu itu kan orang yang tidak baik. Orang yang selalu memuji dirinya, melihat dirinya itu kan lebih baik daripada kita. Melihat dirinya itu orangnya sempurna. Orangnya tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Padahal manusia itu tahu tetap nama manusia namanya kurang. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ketika dia lemah, berarti kelemahan itu akibatnya apa? Kekurangan. Hasilnya sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak sempurna. Wa'lam anna dzalika yanqusu min qadrika 'indan nas. Ketahuilah, hal seperti itu mengurangi atau menjatuhkan kehormatan kamu sama manusia, sama teman kamu yang lain. Kenapa? Karena semua orang melihat kamu seperti kamu mengatakan saya lebih baik. Saya orang yang lebih baik. Saya orang lebih baik daripada ini semuanya. Ketika ada orang yang salah, dia mengatakan, kalau saya tidak, saya begini, kalau saya ibadahnya bagus, saya begini, saya begitu. Semuanya, dia itu hanya memujikan dirinya saja. Memuji dirinya. Wa yujibu maqtaka 'indallahi 'azza wa jalla. Jadi akibatnya Allah Subhanahu wa taala murka dengan kamu. Memurkai orangnya. Kenapa? Karena dia bohong. Bohong kenapa? Karena kalau dia itu selalu memuji dirinya, dia bilang, saya sudah sempurna. Berarti Allah sudah menyempurnakan aku. Amalan saya, salat saya itu sempurna. Padahal itu kan nggak ada yang sempurna. Kalau saya salatnya itu kan tenang, salatnya khusyuk, saya selalu ikhlas, saya begini, saya begitu terus. Seperti dia mengatakan amalan yang saya lakukan itu tidak ada contohnya kecuali amalan para anbiya, para rasul aja. Berarti apa? Itu namanya bohong, tidak benar. Wa yujibu maqtaka 'indallahi 'azza wa jalla. Menyebabkan apa? Allah Subhanahu wa taala memurkai orangnya. Wa in aradta an ta'rifa anna thana'aka 'ala nafsika la yazidu fi qadrika 'inda ghairik fanzur ila aqranika idza athnaw 'ala anfusihim bil fadli wal jahi wal mal kayfa yastankiruhu qalbuka wa yastathqiluhu tab'uk wa kayfa tadhummuhum 'alayhi idza faraqtahum. Kalau kamu mau mengetahui ketika kamu memuji diri kamu,
itu menambah kehormatan kamu sama teman atau menguranginya. Ketika kamu selalu memuji diri, kamu mau tahu pujian kamu itu menambah kehormatan kamu di depan orang lain atau menjatuhkan kehormatannya. Coba kamu lihat ketika ada teman kamu yang sering memuji dirinya di depan kamu. Nah, dia selalu memuji dirinya, membersihkan dirinya dari semua kesalahan. Saya tidak, saya baik, saya begini, itu semuanya. Maka apa? Ketika dia itu memuji dirinya dengan apa? Dengan kemuliaan, dengan kedudukannya, dengan harta yang dia punya. Kaifa yastankiruhu qalbuk. Lihat, hati kamu itu melihat, ya hati kamu itu kan menolak itu. Orangnya begini, orangnya itu. Berarti dalam hati kamu itu kan merasa nggak senang. Hati kamu itu menolak apa yang dia katakan. Wa yastathqilhu tab'uka. Kamu sendiri itu merasa berat sekali. Kenapa? Karena dia itu selalu memuji dirinya. Wa kaifa tadhummuhum alaihi idza faraqtuhum. Kemudian ketika kamu memisah dari mereka, jauh dari mereka, pasti kamu menghinakan mereka, mencela orangnya. Kenapa? Karena dengan sifatnya yang jelek itu. Orang itu kan tidak baik. Kenapa? Karena selalu dia memuji dirinya. Selalu menambahkan bahwasanya dia itu lebih bersih, dia lebih mulia, dia lebih baik daripada kita semuanya. Kalau saya begini, dia sering mengatakan seperti itu. Kayak dia itu kan sudah dapat semuanya. Katanya Imam Al-Ghazali, fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatika nafsika, fi hali tazkiyatika nafsaka yadhummunaka biqulubihim wa yudhirunahu bi alsinatihim idza faraqtahum. Ketahuilah, ketika kamu memuji diri kamu sendiri di depan mereka, pasti mereka itu kan menghinakan kamu dalam hati mereka. Yadhummunaka biqulubihim, mencela kamu dalam hatinya. Kamu bicara, hatinya bilang, ayo, bohong lagi, ayo, gini, nambah aja. Wa yudhirunahu bi alsinatihim idza faraqtahum. Baru dijelaskan, dibicarakan dengan lidahnya ketika kamu terpisah, ketika kamu sudah pergi, baru mereka itu ngomong. Maka jangan, orang itu kan membiasakan dirinya dengan apa? Dengan selalu memuji dirinya. Rasulullah SAW sendiri tidak mengatakan kepada orang Quraisy, saya tidak pernah bohong. Saya tidak pernah menipu kalian. Saya tidak pernah begini. Padahal Rasulullah kan benar semuanya, jujur itu semua. Tapi Rasulullah itu yang menjadikan orang Quraisy itu mengatakan seperti itu. Ketika pertama kali Rasulullah menyampaikan agamanya, menyampaikan dakwah, ketika Rasulullah mengumpulkan Quraisy, Rasulullah mengatakan, wahai Quraisy, kalian tahu saya, kalau saya bilang di belakang gunung ini ada pasukan yang memerangi kalian sampai di Mekah sini itu mungkin malam atau pagi, kalian percaya? Mereka mengatakan, ya kita percaya. Kenapa? Karena tidak pernah kamu bohong. Kita tidak pernah mengalami kamu bohong. Berarti kalian yang mengatakan seperti itu. Ya, kalau seperti itu, maka ketahuilah saya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW sendiri tidak mengatakan orang Quraisy, kalian yang mengatakan saya orang yang jujur, saya yang beramanah, saya yang gini, saya. Kenapa? Karena orang itu kan memuji dirinya, walaupun dengan hal yang benar. Ada pada dirinya
Tapi semua orang tidak suka. Saya orang kaya, saya punya ini, saya punya. Ya benar itu. Kamu orang kaya, punya mobil, punya rumah, punya gini, punya itu. Kamu salat malam, kamu baca Quran, kamu gini. Ya semua itu benar. Tapi semua orang tidak suka seperti itu. Maka jangan sering memuji dirinya. Berarti apa? Seperti yang kita tadi bilang itu. Tidak memuji dirinya, selalu memuji dirinya. Atau selalu menghinakan dirinya. Nah, hanya tengah aja. Apa? Dipuji dirinya atau dinampakkan kemuliaan kamu. Atau apa yang kamu punya itu. Jangan dengan apa? Dengan ucapan. Dengan perbuatannya. Biar orang lain itu melihat akhlaknya gimana. Ilmu kamu. Kamu punya ilmu, ya. Biar orang lain itu kan, orang yang lain itu melihat ilmu kamu gimana. Nah, akhlak kamu gimana. Kekayaan kamu gimana. Biar mereka itu yang lihat. Kamu punya akhlak, punya harta, punya ini. Lihat. Jadikan orang itu kan yang lain itu kan lihat akhlak kamu. Amalannya yang baik. Kamu mau menambahkan bahwasanya kamu orang yang mulia. Ya, dengan akhlaknya. Dengan ilmunya. Nah, dengan apa? Dengan perilaku yang baik sama orang. Bukan hanya ngomong-ngomong aja, saya ini, saya ini, saya ini, saya ini. Semua orang itu kan tidak suka. Nah, namanya apa? Jual ngomong. Nah, ternyata tidak ada dari hal itu semuanya. Kadang yang kamu ucapkan dengan diri kamu sendiri jadi sebab untuk apa? Untuk menjatuhkan kamu itu kan di depan semua orang. Nah, maka ada satu orang, dia alim besar, mengumpulkan semua orang. Ada satu ahli syair mengatakan, wa inni wa in kuntul akhiru zamanuhu la'atin bima lam tastati'hu al-awailu. Dia ahli syair, ahli bahasa, ahli syair, orangnya luar biasa. Dia mengatakan, saya walaupun di akhir zaman, wa inni wa in kuntul akhiru zaman. Kalau saya tentang diri saya, walaupun saya di akhir zaman, tapi saya bisa mengadakan atau melakukan sesuatu yang ulama yang zaman dahulu tidak bisa melakukannya. Nah, saya bisa. Maka datang anak kecil itu. Datang. Bisa, ya, benar. Ya, silakan. Mau apa saya bisa melakukan. Syair siapa itu saya bisa melakukan yang lebih baik daripada. Anak itu bilang, kita nggak minta syairnya. Nah, berarti apa saja yang dilakukan ulama zaman dahulu kamu bisa bikin yang lebih baik atau bisa nambah? Ya katanya ya saya bisa. Anak itu bilang itu orangnya. Nah, kalau ulama zaman dahulu mengatakan huruf bahasa Arab 28. Coba nambah satu. Nambah satu aja. Bikin huruf yang baru. Orangnya diam. Huruf apa ini? Ya, ulama zaman itu kan bilang huruf bahasa Arab itu ada 28. Nah, kita nggak mau 5, 10 seperti mereka 28. Ya, kita mau kamu nambah satu huruf aja. Satu yang kecil ini coba nambah satu. Orangnya berhenti. Kenapa? Langsung dia berhenti. Gak bisa jawab. Maka ketika orang itu kan memuliakan dirinya, memuji dirinya dengan sesuatu, pasti ada orang yang bisa menjawab dia. Pasti ada orang bisa menghentikan. Kamu coba. Maka jangan orang itu kan selalu ketika melihat orang yang lain dengar terus itu nggak ada, hanya dia yang ngomong aja begini saya begini saya gini saya gini. Nah, bukan artinya mereka senang,
artinya itu melihat kamu ya, orang yang bodoh. Nah, namanya apa? Ngomong kosong aja, udah orangnya kayak sudah liar, orangnya lepas tuh, ngomong apa saja. Nah, maka jangan kita meletakkan diri kita itu kan dalam hal yang kita sendiri tidak bisa apa? Tidak bisa menolong diri kita sendiri nanti. Ketika ada orang yang dengar tentang ucapan-ucapan kita, pujian-pujian kita tentang diri kita sendiri, ada orang datang, ditanya, kamu bisa seperti ini? Coba. Orangnya nggak bisa. Kenapa? Mana tadi kamu bilang saya bersisa ini, saya bisa ini, saya ini, saya ini. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, dari hal-hal atau sifat-sifat yang jelek yang harus kita menjaga diri kita, menjaga lidah kita dari hal seperti itu, sifatnya seperti itu, selalu orang itu kan memuji dirinya. Nah, maka ada sebagian orang mengatakan seperti ini. Pernah ketemu satu orang, dia bilang itu, saya setiap malam itu baca 1 jilid kitab. Berapa? Katanya itu kan 700 halaman. Masya Allah, 700 halaman ini. 1 malam, habis isya sampai subuh. Kemana bisa seperti itu? Katanya, pernah saya pinjam Fathul Bari. 15 hari khatam. 15 jilid. Setiap hari 1 jilid. Dah kembali aja. Mana sih seperti itu? Hanya satu teman bilang, Ustaz, kamu hafal Quran? Iya, saya hafal Quran. Pernah kamu khatam Quran dari salat isi itu sampai subuh? Tidak pernah. Ini Quran kamu hafal. Nah, berarti nggak perlu dibaca, langsung baca. Tapi nggak pernah. Kok kitab ini yang kamu belum hafal, tapi harus dibaca. Berarti 700 halaman. Al-Quran berapa? 600. Coba. Nah. Terus kalau mau baca 1 halaman itu butuh berapa menit? Kita bilang ya 1 menit. Nah, berarti butuh berapa? 700 menit. 700 menit berarti berapa? 11 jam. Nah, 11 jam enggak bisa. Berarti dari salat Isya sampai subuh. Berapa jam? Nah, orangnya diam. Ya kita mau bicara, tapi jangan terlalu lepas orangnya. Itu aja. Kita selalu memuji dirinya. Kalau saya begini. Gitu. Ya. Biar apa? Biar amalan kamu itu yang menjelaskan. Bukan hanya ucapannya. Amalannya. Biar orang itu kan melihat amalan kamu gimana. Kebaikan kamu mana? Orang yang lihat itu. Maka banyak ulama tidak menjelaskan saya begini. Hanya dia punya majelis ta'lim, punya ta'lim. Orang yang kaya menambahkan dia itu kan kaya dengan apa? Dengan kebaikannya, dengan sedekahnya, bantuannya, semuanya. Orang yang lain itu kan lihat benar-benar orangnya itu kan orangnya baik. Tapi orangnya dalam lidahnya dia kaya, tapi amalannya pelit. Tidak ada kekayaan, orangnya fakir miskin. Cuman dia bilang, saya kaya, saya punya ini, saya punya itu. Tapi itu semuanya tidak ada orang yang bisa lihat amalannya. Maka jangan selalu orang itu kan membiasakan dirinya itu kan selalu memuji dirinya. Kecuali sesuatu yang sering diminta, seperti apa? Kamu punya ijazah apa? Punya apa? Kamu sudah kerja apa? Melakukan apa saja? Boleh. Hal-hal yang namanya biasa. Saya punya rumah, saya punya mobil, bukan artinya memuji.
Kenapa? Karena itu hal yang namanya wajar, semua orang itu kan bicara tentang dirinya dengan sifat-sifat seperti itu. Itu boleh. Kemudian lanjut, sadisu.